Halo teman-teman, perkenalkan saya Fahmi. Saya ingin membahas apa sih yang harus kita persiapkan untuk event baru. Sebab kalau kita lihat di live event, untuk event selamat datang atau welcome to FC Mobile, kurang lebih 1-2 hari akan selesai. Kalau menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama mungkin kita bisa buka. Mungkin teman-teman bisa untuk mengumpulkan ini ya. Ini start point. Siapa tahu mungkin di event berikut bisa digunakan. Lumayan kan? Soalnya saya ini sudah kumpul cukup banyak ya. Hampir 3.200. Mungkin bisa nanti di event berikut bisa ditukarkan untuk event-event lain. Kan bagus. Selain itu kan daripada teman-teman nanti capek untuk mengumpulkan di awal, di event berikut, mungkin bisa. Lalu ada juga ini, poin selamat datang. Entah ini nanti bisa ditukar di event berikut atau mungkin nanti exchange dengan koin lain, misalkan Star Plus atau semacamnya. Teman-teman mungkin bisa kumpulkan ini. Lumayan kan? Banyak loh, ini saya kumpul sudah 830. Sedangkan tadi poin start point kalau nggak salah sudah 3.200. Selain itu juga mungkin teman-teman bisa perhatikan untuk ini games ya atau permata. Kalau menurut saya sih nanti teman-teman bisa menahan diri untuk menukarkan dengan pack-pack yang sudah ada sebelumnya ini. Siapa tahu untuk saat pas event baru muncul ini akan ada hadiah yang lebih worth it. Soalnya untuk event yang baru rilis ini aja, contohnya Libertadores, kalau kita lihat untuk pertukarannya gak worth it sebenarnya. Tapi entah bodohnya saya pun mencoba untuk menukarkan. Dan untungnya pertukarannya itu saya dapat pemain yang cukup bagus. Tuh ya, saya tunjukkan ya. Ini Cafu. Ya untung-untungan aja, karena kalau kita memperoleh Cafu sendiri harus lewat ini. Ya kalau kumpul ini satu-satu repot juga kan. Mungkin untuk beberapa pemain, mungkin untuk beli sih pakai koin kan, mungkin kalau teman-teman punya banyak duit punya banyak koin kan gak masalah. Tapi untuk yang dana minim seperti saya, wah agak lama juga sih untuk mengumpulkan 8 pemain ini supaya bisa terbuka ikon Cafu ini. Nah, kalau teman-teman entah menganggap ini worth atau tidak untuk pertukaran dengan rating 88-91 ini, kalau kita lihat sih oke ya. Kemungkinan hadiahnya bisa Roberto Carlos, Milito, Cafu, Tevez, Pele. Tapi sayangnya itu kalau kita dapat Cavani ini, harganya ini sudah turun jauh banget. Lalu untuk kalau kita lihat dari segi ringkasannya summary-nya, dari segi pace, passing dan passing kurang cocok kalau teman-teman main dengan skema bola cepat atau pergerakan cepat.
Lalu untuk dribbling, jadi ini kalau Cavani ya kalau bisa angin-anginan lah, rugi kan kalau bisa dapat Cavani, apalagi yang pertukarannya ini loh. Karena setahu saya untuk menukarkan ini butuh sekitar 8 menit, ada 3 pertukaran yang harus ditumbalkan, dan masing-masing pertukarannya itu butuh 3 pemain yang dengan overall masing-masing 84. Kalau teman-teman yang sebelumnya punya pemain didapat dari klaim atau gacha dari pack, masih bening. Kalau apalagi kalau teman-teman tiba-tiba mungkin gatal dan kepengen beli pertukaran, kalau pas teman-teman bukan beli pemain tersebut lewat market, teman-teman pasti akan rugi banyak. Kalau sebelumnya teman-teman beli saat market crash kan, kita lihat gelandang di bawah overall 85 ke bawah itu harganya itu murah sekali. Bahkan sudah sekitar 300-an ribu koin. Tapi kalau sekarang ini, pas angkat video ini upload kan ini sudah, kalau kita cek ya, misalkan 84 sampai 85 aja lah. Kalau kita lihat ini posisi aja, kan dia butuh antara bisa striker ini nanti untuk pertukaran 89 bisa ini sampai ini. Kalau kita cek ya misalkan midfielder aja nggak dapat tuh sekarang. Kalau untuk Avra 84 untuk harga 200 ini 400 dapat, oke lah. Kalau teman punya dana bisa teman-teman masuk beli untuk ditukarkan. Soalnya kalau kita lihat harga dari ini lumayan loh. Cafu ini sekitar 14 juta kalau dapat. Ini juga minimal 5 juta kembali ya. Saat dijual kembali kan kita bisa investasikan lagi, beli di pemain harga-harga murah ini. Pas pencarian ini gelandang kita beli berapa baru kita jual lagi pas harga pasar mereka naik. Lalu kalau kita ikuti ini, kita lihat mungkin kalau teman-teman punya selain itu juga, kalau teman punya games banyak, bisa juga lah teman-teman melakukan pertukaran misalnya di sini, atau mungkin langsung kalau saran saya sih langsung di pack ini aja, supaya teman-teman akan mendapatkan 1 kali special gift ini setelah melakukan 10 pertukaran. Tapi kalau kita sudah kita lihat kan waktu ini kan kurang dari 2 hari ya. Mending teman-teman bersabar aja sembari mengumpulkan games lah atau permata. Atau mungkin teman-teman yang sudah punya banyak games lebih baik tunggu saja untuk event berikutnya. Siapa tahu ada barang yang lebih worth it lagi, maksudnya pack yang lebih worth it lagi untuk ditukarkan. Saya sih sudah terlanjur, karena ya tergiur lah. Saya sih pengennya dapatnya ini apa, Zico, tapi kan wah dengan rasio di bawah 1%, ya ajaib aja sih. Lalu kalau kita lihat lagi, mungkin teman-teman jangan sampai lupa ya, ini salah satu cara ini apa, ini teman-teman klaim juga ya hadiahnya ini. Lalu ini juga lumayan. Kalau saya sih sering ikut kick off ini untuk kumpulkan poinnya apa ya, wah ini poin selamat datang ya. Karena saya pikir mungkin bisa saja koin ini bisa dipergunakan kembali. Sekali saya bilang sayang kalau teman-teman melewatkan ini. Rugi loh. Ini lumayan nih. Kalau teman-teman ikut setelah ini, teman-teman kumpul pelan sebanyak ini,
Siapa tahu ada pertukaran yang hampir sama dengan skemanya kayak Pionir pas saat event terakhir FIFA Mobile edisi sebelumnya. Nah, kalau teman-teman mau lihat ini formasi tim saya menggunakan formasi 4-3-3. Ini untuk kalau yang 4-3-3 ini untuk biasanya saya pakai untuk head to head atau 1 lawan 1 dengan yang mana ya tuh saya agak lupa. Ya, dengan ini juga untuk satu ini head to head 2 sedangkan kalau untuk 4-2-4 ini untuk ini serangan versus. Kalau untuk mengapa saya pilih kalau pilih 4-3-3 untuk head to head atau 1 lawan 1, saya sih ingin punya keseimbangan ya dari sisi jumlah pemain tengah dan depan. Lalu untuk karena saya kan ini suka bermain dari sisi samping, lalu kalau tidak shoot langsung dari samping atau umpan crossing, saya lebih senang menggunakan skema ini. Dengan 2 back ini akan bergerak lebih aktif, lebih ke depan. Lalu dari left winger dengan right wingernya yang bergerak masuk. Sedangkan kalau saya pakai formasi 4-2-4 ini mengapa saya pakai ini karena kalau teman-teman teliti pada saat serangan versus atau serangan versus serangan, kadang-kala bukan hanya 3 penyerang aja, bisa saja gelandang yang akan mengisi satu pos pas saat serangan versus itu. Oleh karena itu, saya isi semua posisi serangan versus dengan penyerang semua agar lebih punya daya shoot atau dribbling yang lebih akurat. Maksud saya shoot yang lebih akurat ke gawang. Kan ini kan shootnya bagus nih, lumayan lah, 88, 92 ini 91. Lalu kan kalau kayak begini kan kalau kita menggunakan kalau serangan face kan lebih terlihat pada overall pemain depan yang harusnya lebih tinggi. Semakin tinggi overallnya, maka kemungkinan kita akan mendapat lawan yang lebih rendah ya, maksudnya ada peluang lah, lebih banyak peluang bagusnya. Kalau untuk ini 4-3-3 yang untuk formasi head to head, saran saya untuk sekarang ini mungkin ada teman-teman yang menggunakan chip beast, itu sih menurut saya lebih oke ya kalau menggunakan chip beast. Kalau saya sendiri kan sebenarnya gak mau puyang untuk bola balik, jadi saya sih lebih baik formasi yang sudah ini pakem aja lah, ya overallnya udah pas lah. Kalau chip beast keunggulannya satu, harganya ada berapa, bukan satu ya, ada berapa unggulan ya. Misalkan harga mungkin dapat murah, ini Evo-nya bisa sampai tinggi dengan harga yang mungkin terjangkau. Tapi kalau teman-teman pakai Evo maksudnya ini pemain Evo di serangan versus gak match, sebab dia ini overall aslinya nanti memang sih akan terlihat naik, tapi nanti teman rasanya beda lah dibanding teman-teman menggunakan pemain yang memang dari awalnya overallnya memang udah tinggi, bukan hasil dari
teman-teman membeli pemain Evo atau memang teman-teman naikkan ratingnya. Ini kembali lagi. Lalu apa ya? Mungkin event Copa Libertadores. Kalau event menurut saya sangat jengkel ini ya. Icon journey ini untuk Zidane ini. Selain kalau bisa dibilang sudah lama sekali. Kan ini tiap hari hanya dapat 15 apa aja ya kalau tidak salah ya. 15 token. Anda pikir aja 15 token, kalau terakhir ini saya mungkin masih sekitar 6 hari lagi lah untuk bisa dapatkan 3 token ini. Sedangkan lebih baik kalau teman-teman punya dana lebih, ini maksud saya koin lebih baik teman langsung beli aja sih, dan yang udah ada di market dibanding ini kan kan seri overall juga lebih tinggi yang di market itu kalau gak salah, coba saya cek ya. Zidane gak salah tuh dia 94. Ya saya reset, ini Zidane. Ini mending ini aja sih kalian daripada nunggu itu lama banget. 94 loh. Hampir sama kayak Zico Icon itu yang di event Libertadores. Lihat ya. Ini oke lah. Mungkin saya ada ini kan teman, mungkin ya kita lihat Star Pass. Kalau ya Star Pass ini kan sebelumnya saya jujur gak pernah beli ya event Star Pass. Mulai dari musim sebelumnya saya gak pernah beli. Karena saya pikir mungkin tetap akan ada juga yang dijual di market. Paling keuntungan dari Star Pass kan ada namanya kita dapat ini kan, FIFA FC Point atau FIFA Point pada edisi sebelumnya. Nah kalau saya kan dari musim sebelumnya saya gak pernah pakai ini. Saya bukan gak pernah beli juga. Karena saya lebih senang membangun tim lewat mungkin dengan koin, managing market invest dengan pakai games atau permata. Ini kalau teman-teman lihat, ini mungkin karena event awal ya, karena kan kita pernah ikut event pionir pada edisi sebelumnya, sehingga mungkin dapat gratis ini Star Pass. Tapi kalau nanti edisi berikutnya, kalau saya rasa cardnya gak worth it, saya gak akan beli. Saya paling tetap kumpul sih yang bawahnya ini aja. Event ini yang bawah ini aja sih yang akan saya tetap kumpul. Kalau di atas sih saya untuk event Star Pass-nya saya gak beli. Meskipun harganya sih cukup, kalau beli sih cukup terjangkau, 150.000 ya kalau untuk Star Pass tiketnya. Oke teman-teman, kalau ya saya akan coba ya. Ini kan saya sudah kumpul nih hampir 157 ya. Ini kalau kita lihat welcome to FC Mobile itemnya, kalau kita lihat ini mungkin dapat overall 60 base atau hero ya. Ayo kita gacha. Wah lumayan 1.500 nih. Waduh puruk. Wah lumayan loh. Jelek juga nih. Tapi gamesnya lumayan lah. 260 silver. Wah. Ya ini membantu lah untuk pertukaran lagi lah. Ini juga untuk latihan. Oke deh. Kalau untuk
Challenge mode, coba kalau teman-teman lihat ya nggak ada ya. Paling teman-teman lumayan lah kalau mungkin teman-teman ikut ini. Saya sih baru sampai di profesional. Untuk lumayan lah dapat koinnya untuk ditukarkan. Guys, teman-teman ikut. Ya lumayan lah. Saran saya kepada teman-teman mungkin nanti untuk progress weekly rewardnya nanti teman-teman harus ikut ya. Soalnya kalau saya terakhir ikut ini yang untuk 15 sampai kumpul sampai 15 poin, saya dapat Ter Stegen dari sini loh. Ini dari paket ini loh. Mix version player ini. Saya dapat Ter Stegen. Lalu yang di sini ini saya dapat kalau nggak salah apa ya, lupa ya, tapi saya jual. Lumayan loh. Oke. Saya mungkin nanti rencananya akan invest di pemain-pemain kecil lalu dijual sampai mengumpulkan koin dulu ya. Soalnya saya mau jual Cafu dengan ini tapi saya masih butuh juga sebenarnya. Jadi nanti aja dulu lah. Ini saja. Ini keeper ini saya lihat loh. Wah, market turun tajam juga ini yang tadi saya lihat. Wah, turunnya sampai 3 kali lipat. Event Star Pass. Oke, ya saya dapat simpulkan kepada teman-teman. Teman-teman harus pertama, teman-teman mungkin yang masih punya poin selamat datang atau poin apa ya tadi hijau itu saya lupa, itu teman-teman kalau bisa tetap kumpul ya punya. Lalu games atau permata harus jangan ditukarkan kepada pack yang sudah ada, contoh di terus semacamnya. Kumpul ya, siapa tahu event berikutnya ini yang tinggal 2 hari lagi ini muncul event yang bagus. Kalau saya pikir sih mungkin event Liga Champion ya. Lalu saran saya mungkin kalau terserah teman sih, kalau teman-teman bisa lihat Star Pass-nya nanti yang rilis terbaru lagi menurut teman-teman worth it, beli aja. Saya juga akan seperti itu, tapi kalau saya lihat biasa aja saya nggak akan beli. Dan terakhir gak kalah penting, apa ya, tadi mau simpulkan, wah kayaknya gak ada lah, itu aja. Paling itu saya yang tadi beberapa kali saya sebutkan. Sekian dari saya. Teman-teman mungkin bisa mengikuti video saya berikutnya lagi jika saya mengupload mungkin mengenai strategi atau mungkin gacha menggunakan games atau semacam. Saya mungkin gak akan menggunakan FC point ini. Saya rasa lebih nikmat kalau misalnya menggunakan games atau permata aja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Like kalau suka, komen kalau mau tanya hal-hal penting. Apa saja. Terima kasih.